Gagalnya upaya damai antara keluarga korban dan pelaku kasus perundungan dan penganiayaan pada anak di bawah umur yang dilakukan sejumlah anak di bawah umur di Kota Malang beberapa hari yang lalu dan sempat viral. Akhirnya masuk persidangan. Keenam pelaku pun disidang secara maraton mengingat hanya ada waktu 15 hari untuk sidang anak. Sidang kasus viral video perundungan dan penganiayaan anak oleh 6 pelaku anak-anak berjalan dan akan digelar setiap hari secara maraton. Mengingat waktu yang diberikan untuk sidang anak adalah 15 hari. Setiap hari sidang dengan menghadirkan satu persatu pelaku. Sidang diawali dengan proses sidang diversi atau upaya damai di Pengadilan Negeri Kota Malang. Namun upaya diversi ditolak oleh keluarga korban. Karena diversi atau upaya damai ditolak, sidang perdana langsung digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. Ditolaknya diversi oleh keluarga korban karena meski sudah memaafkan, namun proses hukum diminta tetap berjalan untuk memberi efek jera dan agar kejadian serupa tidak terulang lagi di Kota Malang. Selain itu, akibat kekerasan yang dialaminya, korban mengalami trauma hingga saat ini. Karena para pelaku masih di bawah umur, maka sidang digelar secara tertutup dan ruangan terpisah antara pelaku dan korban. Keenam anak ini menjalani sidang atas kasus penganiayaan yang dilakukan mereka pada rekannya yang juga masih di bawah umur. Kebetulan 4 hari yang lalu jaksa sudah mengundang untuk melakukan diversi. Agenda pada hari ini diversi yang dilakukan di pengadilan. Di tingkat penuntutan tidak ada diversi, langsung di pengadilan. Tadi dipimpin oleh 2 hakim, dimediasi oleh 2 hakim dari Pengadilan Negeri Malang. Dinyatakan diversi. Ada pihak Bapas yang hadir, pihak Peksos, pihak pelaku anak, keluarga pelaku anak, PH-nya pelaku dan PH korban. Yang menghadiri adalah ibu korban, karena korban pada saat ini masih tidak berani, dalam artian kalau ketemu orang ramai itu masih takut, mentalnya masih belum pulih 100%. Jadi yang mewakili adalah ibu korban. Agenda pada hari ini diversi. Tadi hakim sudah menanyakan kepada dua belah pihak. Yang menjadi titik berat di sini adalah ibu korban tetap tidak mau melakukan upaya diversi. Ibu korban tetap mengajukan upaya hukum agar mendapatkan keadilan. Humas Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A menyebutkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masa tahanan awal pada anak 15 hari. Namun bisa diperpanjang selama 30 hari dan itu merupakan wewenang hakim. Karena peradilan anak, maka sidang harus berjalan secara maraton atau dalam waktu cepat, maksimal 45 hari proses peradilan. Penahanan dari perkara anak ini sangat terbatas, ya. Separuh dari seperti orang dewasa. Hakim berwenang menahan 15 hari, ya. Dapat diperpanjang oleh ketua selama 30 hari. Oleh karena itulah untuk mengejar 15 hari ini, sidangnya biasanya maraton. Berarti 15 hari langsung putusan nanti ya? Kalau nanti selesai tidak selesai 15 hari dan bisa diperpanjang oleh ketua selama 30 hari. Jadi 45 hari harus putus. Simon Alfredo melaporkan. Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini dipengaruhi oleh permintaan dari konsumen yang tinggi, sedangkan pasokan dari petani berkurang akibat curah hujan. Harga kebutuhan pokok seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih mulai mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan jelang Natal dan Tahun Baru. Untuk cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000 hingga Rp60.000, saat ini naik menjadi Rp75.000 hingga Rp85.000. Sedangkan untuk cabai merah dari Rp25.000 per kilo, kini naik menjadi Rp40.000 per kilo. Sementara untuk harga bawang merah dari harga Rp30.000 naik menjadi Rp35.000, sedangkan bawang putih dari Rp20.000 menjadi Rp24.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, naiknya harga komoditi ini penyebabnya adalah tingginya curah hujan, sehingga membuat hasil panen petani rusak, sehingga pasokan ke pedagang berkurang. Selain itu, naiknya harga ini karena jelang Natal dan Tahun Baru. Pedagang juga mengaku naiknya harga bahan komoditi ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun. Sementara harga jual bahan komoditi di pasar tradisional dipastikan akan terus melonjak, mengingat pasokan dari petani yang terus berkurang. Kayaknya lombok besar, lombok kecil, terus telur, minyak goreng itu naik.
bawang merah juga, bawang putih juga naik. Kalau berapa Bu sekarang cabai, Bu? Cabai itu 75, Dari sebelumnya berapa? dari sebelumnya 50. Itu untuk cabai apa Bu yang Cabai rawit, berawet? iya 75. Kalau cabai besar, Bu? Cabai besar itu 40.000. Dari sebelumnya berapa? Dari sebelumnya itu 25. Ini naiknya pengaruh apa, Bu? Kalau hujan terus kan, hujan nggak henti-henti, tiap hari hujan. Jadi cabai itu rusak, pemasokannya sedikit. Bu, harga cabai kan sekarang mahal terus. Kalau daya beli dari masyarakat sendiri gimana, Bu? Pembelinya Ya, ya berkurang. biasanya sehari habis berapa, sekarang berapa, Bu? Kalau penghabisan saya tambah meningkat, soalnya kan pengecer nggak berani. Ya, kalau saya per hari itu rawit itu 40 kilo. Kalau sebelumnya 20, jadi meningkatnya 2 kali. Soalnya pengecer kecil itu nggak berani, soalnya kan cabai sekarang kan cepet rusak. Tapi kalau pasokannya ada atau terbatas juga Bu? Ya banyak, tapi itu pokoknya mau harga segini ya banyak. Oh gitu, berarti Iya. memang sudah dari pasokannya memang mahal Ya, Bu ya? memang mahal. Kalau bawang merah tadi sekarang berapa Bu? Sekarang itu 25, biasanya 20. Oh 20 ya biasanya. Ya. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang akhir tahun, ketersediaan stok beras di gudang Bulog Malang dipastikan aman untuk 3 hingga 4 bulan ke depan. Saat ini beras yang tersedia di gudang Bulog sebanyak 4.000 ton. Stok beras pada Natal dan Tahun Baru dipastikan masih aman. Saat ini stok yang dimiliki Bulog Malang sebanyak 4.000 ton dan tersimpan di 2 gudang Bulog, yakni di Jalan Raya Gadang dan Kebun Agung. Ketersediaan stok beras di gudang Bulog ini dipastikan akan aman selama Natal dan Tahun Baru, bahkan aman untuk 3 hingga 4 bulan ke depan. Supriyono, Kepala Bulog Divre 5 Malang mengatakan bahwa untuk ketersediaan stok beras selama Natal dan Tahun Baru dipastikan aman. Stok beras yang tersedia saat ini sebanyak 4.000 ton, di mana 1.300 ton disimpan di gudang baru Bulog Gadang, sedangkan 2.700 disimpan di gudang Kebun Agung. Ditambahkan oleh Kepala Bulog Malang bahwa beras yang disimpan di 2 gudang tersebut merupakan beras non-komersil. Sedangkan untuk beras yang dijual oleh Bulog sendiri, harga per kilonya adalah Rp8.300. Sementara dari 4.000 ton beras yang dimiliki Bulog Malang dipastikan mampu menyuplai permintaan di Malang Raya selama Natal dan Tahun Baru 2022. Ya, kondisinya memang masih bagus Mas, ya. Memang juga beras baru 2021. Jadi kan masih kondisinya begitu, ini ada berasnya. Kami di sini stoknya kan 1.300-an ya ton. Kemudian yang di Kebun Agung itu ada sekitar 2.700. Jadi untuk Malang ini masih ada sekitar 4.000 ton. Jadi masih cukup untuk 3-4 bulan ke depan. Harganya mungkin, Pak? Harga 8.300 per kilo. Iya. Terus untuk mungkin yang selain beras mungkin Selain beras kita ada stok itu gula pasir, terus tepung terigu, masih ada beras fortified ya, beras yang sudah ada vitamin apa itu ada fortified kita masih punya. Untuk beras komersil memang kita tidak nyetok Mas ya. Kalau beras komersil kita sesuai dengan pesanannya berapa nanti kita carikan berasnya langsung bisa. Karena kalau beras komersil biasanya kalau disimpan itu nggak tahan lama. Pak, ini mengalami kenaikan nggak Pak? Untuk Menjelang akhir tahun ini untuk beras dan permintaannya. Permintaan sampai hari ini masih tetap saja belum ada lonjakan. Harga pun aman-aman. Tetap aman-aman. Kalau Malang ini selama ini pantauan kami kan juga sering ke mitra kami juga kayak Kapolta, apa itu memang harga masih stabil untuk Malang. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat perusahaan menyetop sementara bibit ayam petelur ke peternak, peternak beralih memelihara ayam jantan untuk konsumsi. Saat ini harga telur ayam di tingkat peternak masih belum menggembirakan sehingga peternak kesulitan untuk mengembalikan biaya produksi. Naik turunnya harga telur ayam berdampak pada keberlangsungan usaha di bidang peternakan ayam petelur. Beberapa waktu yang lalu banyak peternak ayam petelur di Jawa Timur yang merugi akibat harga jual telur yang anjlok, sehingga penghasilan tidak bisa menutupi biaya produksi.
Saat ini peternak atau plasma program kemitraan mulai mencoba beralih ke ayam pejantan untuk kebutuhan konsumsi, karena pihak inti atau perusahaan menyetop sementara bibit ayam ke peternak, karena kondisi pasar harga telur yang masih belum normal di tingkat peternak. Para peternak ayam pejantan ini juga merupakan program kemitraan yang akan dievaluasi oleh peternak terkait dengan harga jual apakah menguntungkan atau sebaliknya. Untuk beternak ayam pejantan lebih cepat dan tidak lebih beresiko dibandingkan dengan beternak ayam petelur. Menurut salah seorang peternak di kawasan Dau, Kabupaten Malang menjelaskan, kondisi harga telur ayam masih naik turun di tingkat peternak dan belum mencapai harga untuk bisa dapat mengembalikan biaya produksi atau break-even point yang untuk 1 kilo telur ideal di harga 19 ribuan di tingkat peternak. Di lokasi terlihat peternak sedang melakukan pembersihan kandang untuk mempersiapkan bibit ayam pejantan. Dan ke depan jika kondisi usaha peternak ayam petelur kembali membaik, peternak akan beralih kembali ke usaha ayam petelur. Telur sekarang itu kecampuran dari telur-telur dari telur putih itu. Telur putih yang keluar. Itu yang menjadi masalah. Dan kedua itu sekarang itu produksi untuk pabrik besar-besaran. Untuk produksi istilahnya perusahaan besar itu udah mulai keluar Bermain Pak ya? bermain juga. Kalau dulu kan perusahaan besar nggak boleh main untuk telur, diutamakan perusahaan kecil, peternak kecil yang diutamakan. Sekarang enggak, perusahaan besar ikut main. Berarti sekarang jenengan istirahat untuk yang petelur berarti Pak ya? Untuk sementara petelur istirahat. Berarti itu ada putusan istirahat dari kemitraannya nggak ngirim apa gimana? Dari kemitraannya nggak ngisi lagi untuk sementara ini. Tapi kalau kalian nanti istilahnya 6 bulan lagi umpamanya petelur ngangkat, ngisi telur lagi. Oh berarti selama ini kalau harga segitu petelur kemitraan juga rugi juga ya? Rugi juga. Rugi juga, apalagi untuk pakan gimana sekarang? Pakan sekarang tambah lama tambah mahal, tambah naik. Untuk jenis apa ini Pak Mahan? Jagung? Untuk PR, jagung juga naik dari 5.500 sekarang jadi 6.000. Pipil sekarang paling enggak itu kalau untuk gilingan itu sekitar 6,5. Itu kalau dimasukkan ke petelur itu BEP-nya paling enggak sekitar antara 17 sampai 18. Pada sekarang di lapangan harga berapa harga petelur di tingkat peternak? Di tingkat peternak sekarang antara 15 sampai 16 lah. Berarti masih rugi ya kalau dihitung-hitung. Belum BIP-nya belum Pak ya. Iwan Dikmawan melaporkan. Masih belum memasuki masa panen raya sehingga stok jeruk masih terbatas tetapi belum terjadi kenaikan harga jual di tingkat petani. Padahal biaya operasional semakin meningkat akibat terdampak cuaca serta jeruk banyak yang membusuk dan jatuh karena serangan lalat buah. Akibat terdampak cuaca yang masih turun hujan, hasil panen jeruk masih belum maksimal dan mengalami penurunan sekitar 20%-an dibandingkan kondisi normal. Masih belum memasuki masa panen raya sehingga stok jeruk di tingkat petani masih belum banyak dan harga jual saat ini untuk jeruk keprok di kisaran 8 ribuan di tingkat petani. Jeruk siam di kisaran di atas 10 ribuan per kilogram dan harga jeruk iris masih kisaran 6 ribuan per kilogram. Masih terbatasnya jeruk siap panen tidak serta-merta membuat harga jeruk naik karena bertepatan dengan musim mangga saat ini. Menurut salah seorang petani menjelaskan, kondisi cuaca bisa mengakibatkan biaya operasional dan pengeluaran akan semakin bertambah, khususnya untuk obat-obatan. Di lokasi terlihat cukup banyak jeruk yang jatuh akibat serangan hama lalat buah, sehingga bisa mengurangi volume hasil panen, serta para petani tidak jarang harus menunda panen sambil menunggu harga naik kembali. Harga jeruk gimana Pak? Masih cenderung turun ya Mas. Iya? Ini jeruk tipe apa ini? Ini RGR. RGL. Berapa sekarang? 8.000. 8.000 itu sudah harga bagus apa harga turun? Ya lumayan Mas. Lumayan. Kalau bisa naik. Terus jeruk apa lagi ya? Kalau jeruk manis berapa sekarang? Kalau jeruk manis kurang tahu saya. Oh, ini bukan keprok bukan ya? Bukan ini keprok cuman yang bukan jenis RGR. RGL harga 8.000. Yang ini siap. Biasanya sampai berapa biasanya kalau lagi bagus harga jeruk tipe ini? 15 sampai 15. 15 ya. Di kebun. Ini kan cuaca seperti ini gimana pengaruhnya nih ke tanaman jeruk? Iya, perawatannya lebih ekstra lagi. Lebih ekstra. Jadi berarti biaya pengeluaran juga lebih ini ya? Ya, lebih tambah lah. Iwan Dikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Mempersiapkan para lulusan agar berdaya saing dan beradaptasi dengan kebutuhan industri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma menyelenggarakan seminar hybrid pendidikan etika pengembangan diri dengan menghadirkan narasumber Leonard Hendrik Muri, Human Capital Unit Manager Marketing Regional 7 Pertamina. Rabu 15 Desember 2021 bertempat di Gedung Pascasarjana lantai 7 Unisma. Pendidikan Etika Pengembangan Diri ini merupakan program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma untuk mempersiapkan para lulusan agar lebih berdaya saing serta beradaptasi dengan kebutuhan industri. Program unggulan etika pengembangan diri dengan tema personal development dalam meraih kesuksesan karir ini berlangsung secara luring dan daring dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan etika pengembangan diri dengan tema Be Stand Out with Unshakable Personal Branding dihadiri langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma Nurdiana SMSI beserta jajaran wakil dekan, para kaprodi serta mahasiswa semester 7 dari 3 program studi, yaitu akuntansi, manajemen dan perbankan syariah, serta narasumber Leonard Hendrik Muri SOS MM, Human Capital Unit Manager Marketing Regional 8 Wilayah Papua Maluku PT Pertamina. Sebelum memasuki acara seminar, terlebih dahulu dilaksanakan anniversary ketiga Studio Marketing Entrepreneur FEB Unisma. Acara diawali dengan sambutan Ketua Studio Marketing Entrepreneur atau SMI, Viko, dan dilanjutkan dengan peniupan lilin dan pemotongan tumpeng oleh Dekan FEB Unisma yang diberikan kepada Ketua SME FEB Unisma. Memasuki seminar hybrid etika pengembangan diri diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Syubanul Waton serta sambutan Dekan FEB Unisma Nurdiana SEMSI. Dalam sambutannya, Dekan FEB menjelaskan, program pendidikan etika pengembangan diri ini dalam implementasinya dari tahun ke tahun mengalami perubahan, pengembangan menyesuaikan dengan kebutuhan industri, dengan menghadirkan para narasumber pakar kepribadian, praktisi yang expert di bidang Human Resources Development, dengan dikemas sangat menarik sehingga akan bermanfaat dalam mempersiapkan memasuki dunia kerja. Terlebih di era 4.0 menuntut para lulusan siap menghadapi perubahan dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata oleh Dekan FEB Unisma Nurdiana SMSI kepada narasumber Leonard Hendrik Muri dari PT Pertamina Persero. Memasuki sesi pemaparan dengan dipandu moderator Ervan Effendi SPD MPD, dosen FEB Unisma. Dalam paparannya, narasumber Leonard Hendrik Muri menjelaskan pentingnya personal branding dan bagaimana membangun pencitraan diri atau personal branding atau mempromosikan diri sehingga hasil personal branding kita bisa dikenal dan bisa menjadi penunjang dalam memasuki dunia kerja, baik sebagai pencari kerja maupun menjadi entrepreneur. Beberapa materi yang diberikan pada pendidikan etika pengembangan diri, diantaranya personal branding, personal development, service excellence, etika berbusana kerja, job interview, psikotes, dan public speaking. Hari ini menjalankan 2 kegiatan. Yang pertama yaitu terkait dengan webinar hybrid tentang personal branding yang nantinya akan kita fokuskan kepada calon lulusan. Nah, ini sangat penting. Kami mengundang Human Capital dari PT Pertamina, di mana di sini memang kami ingin betul-betul menggodok calon lulusan kita itu supaya mereka bisa adaptif terhadap kebutuhan lingkungan kerja. Nah, tentunya dengan materi saat ini yang dibahas tentang personal branding, nah tentunya kami ingin menggali potensi-potensi yang ada pada calon lulusan supaya mereka lebih mengeksplor kepada kebutuhan-kebutuhan dunia kerja. Nah, mereka bisa mengeksplor personal branding mereka sehingga bisa diketahui oleh para pencari kerja. Nah, di sini akan memberikan ketertarikan bagi katakanlah perusahaan-perusahaan apabila calon lulusan kita itu bisa mengeksplor apa keahliannya. Sengaja kami memang mengundang dari pakarnya karena memang dari dunia industri itu banyak kelemahan dari hasil tracer study bahwa banyak fresh graduate calon lulusan itu menurut hasil tracer study dari
perusahaan-perusahaan pencari kerja itu tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Nah, dengan adanya masukan ini, memang FEB sengaja untuk melihat apa sih kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan oleh calon lulusan. Nah, dengan ahlinya, pakarnya yang memahami bagaimana kebutuhan dari dunia kerja itu saat ini harus diekspor kepada lulusan kami supaya mereka itu betul-betul bisa mempersiapkan diri sedini mungkin sehingga lebih adaptif dan lebih berdaya saing. Itu yang kami lakukan, dan di saat ini juga kami lagi melakukan itu ya peringatan Dies dari Studio Digital Marketing. Ini salah satu unit yang ada di FEB Unisma yang betul-betul sangat mendukung pembelajaran yang ada di FEB Unisma, karena di sini kami memasukkan unsur-unsur teknologi termasuk IoT, termasuk artificial intelligence yang nanti akan kami kemas dan kami terapkan untuk mahasiswa dan juga mengeksplor skill mahasiswa di bidang teknologi. Yonik Mawan melaporkan.